ceramah diiringi dengan zikir, begitu. Jadi sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di rumah, yang ingin mengikuti zikir dan mengikuti ceramah pada malam hari ini, diundang dengan hormat untuk segera ke masjid, karena acara kita pada malam hari ini akan segera dimulai. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang mana pada malam hari ini merupakan malam terakhir di tahun 2025 Masehi, dan insya Allah besok atau sebentar lewat dari jam 12 kita sudah memasuki tahun 2026. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan suri tauladan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Haji Abdul Halim Pakro SPDI untuk membawakan ceramah sekaligus memimpin zikir pada malam hari ini. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah majelis zikir yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hanya orang yang pandai bersyukur yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tapi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Oleh karenanya, alhamdulillah, seluruh jamaah majelis zikir yang dimuliakan Allah, perintah zikir itu, perintah berdoa itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi bukan buatan manusia yang namanya zikir, tapi itu perintah Allah. Apakah kita lakukan secara sendiri-sendiri, kita lakukan secara berjamaah,
Ya, itu terserah kita. Ya. Ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah saya itu perintahnya. Ya, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah, ya, mengingatku baik di waktu pagi maupun di waktu malam. Jadi pagi dan petang kita berzikir kepada Allah. Ini jelas perintah. Ya, zikirnya ya, tergantung kita. Apakah kita zikir sendiri-sendiri setelah sholat, atau kita hanya duduk dimanapun kita tetap berzikir. Ya. Jadi ada zikirnya lisan, ya. Zikirnya mulut, itu diucapkan subhanallah, ya, dengan lisan, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Niatong sikiri natubuah. Di sini ada beberapa Pak. Ada yang mengatakan zikirnya tubuh itu ya, dengan melakukan kegiatan yang baik. Ya, zikirnya secara syar'i, ya, rukuk, sujud itu zikir. Semua kegiatan anggota tubuh zikir semua itu. Ya, mata itu berzikir. Ya, caranya mata tidur. Itu berzikir itu mata kalau tidur. Tapi kan banyak orang jarang tidurnya. Apalagi sebentar. Nanti pergantian tahun baru tidur. Iya. Untungnya tahun Hijriah itu berganti di maghrib. Seandainya berganti juga di jam 12 seperti Masehi sebentar, saya yakin tidak ada umat Islam yang menunggu itu pergantian tahun Hijriah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak tahu itu kapan pergantian Hijriah, tahun Hijriah. Kita tidak peduli dengan tahun kita, ya, sementara kita peduli dengan tahun orang lain. Kan begini ceritanya kita sekarang. Teni anuta, ya rudi pugau, anuta, jadi pikir. Jadi memang kita umat Islam ini kadang terbalik-balik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka jelas Allah mengingatkan kita berzikir. Zikirnya hati. Jadi ada zikirnya batan tubuh jasmani, ada zikirnya hati. Ya naron asung ge zikir temapettu. Tenia sempajat temapettu. Ya, kawannya orang bilang sempajat temapettu sambayan tinali batapu. Oh maaf, salat itu ada waktunya putus. Ya. Antara isya dengan subuh itu istirahat orang. Jadi ada waktunya istirahat. Nah, tok itu pun Allah Ta'ala itu sepaja meteru. Dan Allah sudah gariskan salat subuh 2 rakaat. Itu niro. Dan rada pujitar pun Allah Ta'ala nahisengi makadayero umat ni Muhammad. Tidak kuat itu saya lihat. Makanya salat subuh itu 2 rakaat. Nantinya Allah mau menyiksa kita dikasih ke salat subuh 4. Betul tidak? Maka ni seandainya 4 itu subuh, ya lagi 2 nanti kata dia nak moto. Apalagi 4. Nah tidak nak kasih ke salat sunnah setelah subuh, nyamuk Pak. Jadi Allah itu tahu. Sudah ansar, tidak nak kasih ke salat sunnah. Kenapa? Jangan pergi baru pulang kantor.
Allah tidak pernah memberatkan kita dalam hal ibadah, betul tidak, Bu? Nah, sepuluh Allah Ta'ala kau dia mulai tudak kok. Kau dia mulai tudak, leu-leu kok baring. Ya, bukan tidur. Kalau tidur itu jelas tidak bisa salat. Baring, tidak bisa baring pakai isyarat. Tidak bisa isyarat, baji kita nanu. Sampayang nih kok. Kan begitu, je. Nah, makanya zikirnya hati itu Allah, 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 tidak keluar dari mulut. Yang utama tama, yang utama su. Ya naruh dasa zikir temapet tuh. Dimanapun hati tetap berzikir Allah, 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 Allah sampai kita hilang ingatan. Kok mati nih? Daripada sembarang dipikir. Makanya Allah, 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 Allah. Akhirnya hanya tinggal lepen. Zikir, ya. Ada 3 macam zikir. Yang pertama, zikir yang pertama dan yang utama adalah as-shalah. Nah, Ibu, ya, banyak kuliah di antara kita yang umat Islam, kalau zikirnya lisan banyak yang mau hadir itu. Kayak ini malam banyak hadir di di acara zikir dan doa pemerintah Kota Makassar, banyak yang hadir. Ya, tapi alhamdulillah tidak sholat. Zikirnya perbanyak, tapi dia no sepat. Lucu tong ini. Ada tuh majelis zikir begitu modelnya itu. Zikirnya sampai kepalanya itu goyang. Allah, 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 Allah. Tapi sepajana dia nangkawi kasih. Padahal zikir yang pertama dan yang utama adalah salat. Sebenarnya ketika kita salat itu, Pak, itu zikir itu sebenarnya. Zikir itu. Ya. Bayangkan kita Allahu Akbar, zikir tak? Allah Akbar itu zikir kan? Ya. Kita sujud, kita ruku, diawali dengan subhana, itu zikir semua. Jadi salat itu zikir yang pertama dan utama. Makanya di dalam salat tidak boleh ada makan, tidak boleh ada minum. Ya. Makanya hati-hati ketika kita buka puasa, makan kue yang berserat seperti rokcan, rokok kuning, itu pakai kelapa kan? Hati-hati kita makan atau makan daging terselip di lidah. Tidak ambil wudu, hanya minum, tidak kumur-kumur, lalu salat. Pas pertengahan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar gitu daging di mulutnya. Natalangi. Bagaimana salat ini? Sah atau batal? Batal. Tidak boleh ditelan. Berarti kita ya, bersihkan dulu mulut. Paham ini, Bu? Saya yakin banyak pelakunya ini. Dia bilang tidak disengaja, Ustaz. Rupa-rupa mau kopen pura-pura mau kopen lupa. Tidak boleh ya. Jadi hati-hati. Makanya dibersihkan itu, makanya dianjurkan kita kumur-kumur. Ya, makanya yang merokok, Pak, hati-hati ya, hukum makruh itu ya. Hati-hati, Cik. Ya, kalau bisa 1 jam sebelum kita sholat jangan merokok lagi. Tapi yang terjadi maka topi itu dilalang. Alina selalu matulit di kamu pinapun. Nah, sedangkan istri kita mau temani baku dekat, nama cai ko mau botole. Mari kita Ibu, kalau berokok suami kita. Itu nih apalagi Allah. Maka memang harus dibersihkan. Jadi salat tidak boleh sandar. Ya, tidak boleh sandar. Tidak boleh mata kemana-mana. Ya, kan ada juga begitu orang salat. Allahu Akbar. Apalagi masjid baru tuh. Wih, kesip pelapon nih.
Bukan. Oleh kalau ada catatan-catatan itu papan pengumuman saldo Masjid Jannatul Firdaus 16 juta sumbang. Coba nih, jauhkan nih. Makanya itu mata harus di situ nih. Kenapa dilihat di situ? Oh, kurun rokku mati. Oh, kuburu kuruh. Ingat mati itu, kuburu kuruh. Jadi tidak sembarang pikiran. Ustadz keluar ke pikiranku. Ada di Trans Studio. Ada di mall, tarik pulang. Ya, sampai di Sudarso, tarik lagi masuk. Di depannya Pasar Pandampu. Tarik lagi masuk, tarik masuk. Akhirnya masuk di masjid. Kalau sudah masuk di masjid, jangan biarkan lagi keluar pikiran. Itu kalau kita belajar tenang dalam salat. Karena kalau khusyuk, ya ini perlu ilmu tingkat tinggi nih kalau khusyuk. Makanya Pak Ibu, demi Allah saya katakan begini, seandainya Allah minta kesempurnaan salat tak, awe nadega agak kasih. Untungnya Tuhan Ibu tidak minta salat sempurna, betul tidak? Tidak pernah jadi kita paksa Allah bilang, harus kau sempurna. Kalau berbicara sempurna, siapa yang sempurna salatnya? Coba nih, ibu-ibu, Allahu Akbar, mati gitu komporku. Allahu Akbar. Tiu taruh di Indri kunci bola. Kunci motor. Kaya cinampor. Mau pikirin. Makanya kan Allah tidak minta sempurna. Yang penting sudah ada niat kita untuk menjalankan perintah, kan Allah yang minta itu. Dengar Bapak Ibu. Dokter tidak menjamin bahwa kalau minum obat 3 kali 1 penyakitmu sembuh, betul? Ada? 3 kali 1 saja belum tentu sembuh, apalagi kalau 1 kali 3. Yang mana lebih parah? 3 kali 1 atau 1 kali 3? Langsung itu busa, una 1 kali 3, dumputi mumu. Makanya salat itu Allah tidak pernah beratkan kita. Siapa tahu kamu coba-coba itu salat subuh 2. Pak geni nih Pak deh. Namanya kepahala anak, deh neraka mu tepat tuh. Tidak mau ji Allah tambah-tambah begitu. Betul ya? Mana suka berlebih-lebihan dalam ibadah juga Pak Ibu. Sampai dibilang daripada tidak ada kegiatan, ya tambah-tambah ini deh. Salat subuh 2. Allah Akbar. Jadi itu zikir, salat. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang dalam salat? Jangan buru-buru. Salawat di masjid, jokkan nih ganti supaya ada waktu salat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kabelia, betul Ibu ya? Sudah ke salat, ba'diyah Isya ada waktu. Ya, salat tobat maki. Salat tobat memang maki. Tapi sebaiknya kalau mau salat tobat lebih baik di rumah. Ya, gunakan rumah kita salat sunnah. Karena sunnah itu miliknya rumah, betul tidak? Ya, jangan sampai kosong salat sunata di rumah Ibu. Ya, karena itu rumah itu ada malaikatnya menjaga, memanggil-manggil itu rumah. Ya. Makanya biasa orang Pak yang banyak menggunakan rumahnya itu salat sunnah, insya Allah hampir rata-rata itu mereka meninggal di rumahnya karena itu ibadah sunnahnya memanggil. Jangan kau biarkan dia mati di sana, biarkan dia mati di sini karena di sinilah tempatnya dia ibadah sunnah. Jadi jangan tongki selalu tinggalkan sunnah di rumah. Ya, paling enak kalau kita bisa salat sunnah wudu di rumah. Ya, sesudah wudu di rumah, lalu kita salat sunnah, baru pergi ke masjid. Nikmatnya. Tapi ai bagaimana mau salat sunnah wudu? Di kamu pinapalutu. Salat sunnah wudu, salat sunnah dia kabelia lah, ina diruntuk. Betul tidak? Nah, makanya ayo salat yang pertama dan utama zikirnya adalah salat tuh tenangnya itu Pak Ibu. Ketika salat kita tenang, jangan makin buru-buru, nikmati seperti ketika kita makan kita ruku,
Ya Allah, hati na jangki mulut, hati dalam hati kita bilang, ya Allah, siapa tahu rukuku yang terakhir malam ini ya Allah. Sujudku ya Allah, siapa tahu sujudku yang terakhir ya Allah. Jadi tenang ki. Tahiyatku ya Allah, salamku, takbirku yang terakhir. Ya, begitu dalam keadaan salat. Yang kedua zikir. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, ini mohon izin Ibu, baca Al-Quran. Nah, difokus ke baca Al-Quran. Sekali lagi, Allah tidak minta 30 juz satu hari. Catat baik-baik. Allah tidak pernah minta 30 juz baca satu hari. Hanya Allah menginginkan kualitas bukan kuantitas. Paham? Jangan ke pasca salat tahajud 11 rakaat 8 tambah 3 witir. Baru Fatihamu 90 km per jam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki dunia kemudian tidak butuh kata Allah seperti itu. Biar 2 rakaat salat tahajudmu kalau Fatihamu kau baca dengan baik, itu jauh lebih baik. Makanya Nabi katakan, Aisyah kasih hatam ku Al-Quran sebelum tidur. Aisyah bingung, mana caranya itu ya Rasulullah? Bilang baca kul huwallah al-ikhlas 3 kali. Teman itu kurangnya. Tadi roh kul huwallah 3 kali je kul huwallah. Makanya sebaiknya ibu kalau mau tidur hatamkan Al-Quran. Ya, betul tidak? Allahu Akbar. Jadi Allah tidak pernah beratkan kita. Bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitasnya itu ibadah yang kita butuhkan. Jadi jangan apalagi menghitung sampai 1000. Ada tongkol orang nasiksa dirinya berzikir. Itu ada itu tasbih yang digital kan? 1000 kali ya kita santai-santai biasa nih. Nah biar itu 10 kali 3 kali kita ucapkan. Kalau memang madeto dia itu disapa tuh aja dalam mengiga. Betul Ibu? Makanan Ibu kita butuh banyaknya atau berkahnya? Kalau makan ke durian Ibu 2 biji 3 biji, nikmat itu. Tapi kapan 1 biji, pahit itu. Pasti pahit itu. Ya sama ini dalam hadap. Jadi baca Al-Quran tidak boleh bicara juga. Jangan seperti baca WA, bisa bicara dengan orang lain, baca surat kabar, baca Al-Quran. Ya, bahkan kalau ada orang memberi salam, jangan jawab karena kita sementara baca Al-Quran. Dan yang mendengar bahwa ada orang yang membaca Al-Quran tidak usah memberi salam, karena hukumnya memberi salam itu bukan wajib. Betul? Jadi kalau mengaji, ngaji, duduk masih dengarkan. Karena kalau kita mendengar juga dapat pahala. Ibu ya, sambil mengaji, jangan juga makan sesuatu tidak boleh. Karena baca Al-Quran ibaratnya kita berdialog dengan saya kasih contoh. Coba makipi menghadap di Pak Lurah atau Pak Camat. Ya, sementara kita bicara mandretoki. Tunggu dulu Pak Camat makan dulu. Dia bilang Pak Camat, lisun dulu mandre apa boleh. Pulang kau dulu makan. Selesaikan dulu makanmu. Sama Allah. Maka tidak boleh ketika membaca Al-Quran kita makan dan minum. Lalu yang ketiga, zikir yang ketiga, sebentar kita mau lakukan ini. Sekitar 10-15 menit ke depan. Ya. Ini zikir, kita melakukan zikir itu seperti di malam ini. Insyaallah sebaiknya zikir yang kita lakukan malam ini, ya ini saya hanya kasih ilmu. Kalau bisa dilakukan alhamdulillah, kalau tidak ya terserah mami kita. Nah, jadi zikir seperti ini memang kita harus berhadapan. Ya, tapi karena tidak ada dinding di tengah, tidak ada tembok,
yang ada di samping, jadi di samping orang duduk, mau milih apa? Pasti orang cari dinding. Ibu ya, jadi zikir itu harus berhadapan begini. Ya, karena hakikatnya sebentar kita berzikir ini menghadap kepada Allah. Semua kalimat-kalimat yang kita panjatkan sebentar itu adalah menyebut nama Allah. Ya, kita beristighfar kepada Allah, maka fokus kita menghadap kiblat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mari kita bersama-sama untuk melakukan zikir dan doa. Jadi pertama ayatnya tadi sudah jelas perintah zikir ya. Ya ladina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Lalu perintah doa jelas. Pertama ud'uni astajib lakum kata Allah. Lalu yang kedua buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah 186 ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Muhammad, ketika hambaku bertanya di mana Allah, kiki pong Allah Ta'ala. Paletti Muhammad, Allah itu dekat. Apalagi di saat hambaku meminta berdoa kepadaku, pasti saya akan kabulkan doanya selama dia menjalankan perintahku. Ingat, Allah hanya katakan selama dia menjalankan perintahku. Allah tidak katakan dia tinggalkan laranganku. Makanya banyak orang yang melakukan kebaikan sekaligus melaksanakan kejahatan. Ada. Ini yang banyak. Itu namanya nafsu lawamah. Karena ada 3 nafsu. Yang pertama nafsu ammarah. La ammaratu bisu. Ini yang buat orang membunuh, memfitnah, suka marah. Ini namanya nafsu ammarah. Ya. Yang kedua, nafsu lawamah. Ya, nafsu yang melakukan kebaikan, taubat, sebentar melakukan lagi. Ini namanya lawamah. Ibu ya. Jadi taubatnya seperti taubat lombok. Komandre na pese na serai. Tidak mau memakan lombok, hilang pedisnya, nambah sih, nah makan lagi. Ini nih tobatnya namanya nafsu lawamah. Ya, mengerjakan satu kebaikan, tapi sekaligus selalu mengerjakan yang namanya kejahatan. Lalu nafsu yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Inilah yang dipanggil nanti menghadap di hadapan Allah. Bukan nafsu lawamah, bukan nafsu ammarah, tapi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nanti yang dipanggil jiwa. Semua kita punya jiwa. Jiwa tersembunyi, Bu. Makanya sebentar kalau berzikir kita kasih makan jiwata. Ya, sebentar pulang baru kasih makan jasmani. Kita lebih banyak urus ini jasmani daripada jiwa, betul? Tidak ada itu alat olahraga untuk jiwa. Yang ada alat olahraga untuk jasmani. Diberikan makanan yang enak-enak, konro coto palu basah, semua diberikan. Ya, tapi jiwa jarang kita beri nutrisi. Tidak pernah kita kasih makan. Padahal itu yang mau dipanggil menghadap di hadapan Allah. Jiwa yang tenang, bukan jasad yang sehat. Ya, oleh karenanya perintah zikir itu jelas, perintah doa itu jelas. Maka mari kita berzikir di akhir tahun 2025 ini. Catat baik-baik. 1, ada orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Kalau tahun 2025 ini jauh lebih baik dibanding tahun 2024. Urusan ibadah, bukan urusan cari uang, bukan. Siapa yang paling banyak untungnya tahun kemarin di pasar Panampu, bukan itu harapkan Allah.
Siapa yang terbaik ibadahnya? Ya, kan itu jelas. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati hidup tidak lain hanya untuk mengetahui ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Maka orang yang beruntung tahun 2025 jauh lebih baik dibanding tahun 2024. Bahkan insya Allah 2026 jauh lebih baik dibanding tahun 2025. Itulah orang yang beruntung. Ada orang yang beruntung, berarti ada orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Nah, orang yang merugi itu adalah tahun 2024 jauh lebih baik dibanding 2025. Justru tahun kemarin lebih bagus salatnya dibanding tahun ini. Itu orang yang merugi. Lalu ada orang yang tidak dapatkan apa-apa, tena-tona rugi, tena-tona untung. Siapa dia? 2024 tidak ada bedanya ibadahnya di 2025. Jentun mutar-mutar. Tidak ada salatnya kadang-kadang. Salat duhurnya kadang asar, salat asarnya kadang maghrib, salat maghribnya kadang isya, salat kadang-kadang. Mau-maunya ini nih orang di semak kada kege lo lawi je. Tidak ada perubahan. 2025 kamaton jinjo kono model nah. 2024 kamaton jinjo tidak ada perubahan, tidak ada gunanya. Makanya ya jadilah kita orang yang beruntung, ya. Yang mana orang yang beruntung itu? Ya. Jadi orang yang beruntung itu illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Orang yang beriman itu di hatinya, di pikirannya ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Nah, makanya Ibu bisa kita tes Pak. Kalau azan berkomandan dan hati kita itu bergetar ketika mendengar azan, berarti kita itu masuk golongan orang yang beriman. Tapi kalau kita mendengar suara azan tidak ada getaran dalam hati kita, malah asa kita tuh. Betul tidak? Ya, makanya ya suara azan itu ketika disebutkan nama Allah hati itu bergetar dan tidak pernah mengeluh. Hati-hati antara maghrib dengan isya. Kan biasa sudah maghrib pulang ke dulu. Iya, baru ke sampai di rumah salawat di masjid. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Baru bilang, Isa sih. Dek pada itu dah. Isa sih. Kalau orang beriman itu Ibu, setiap panggilan seruan azan itu selalu berkata, Alhamdulillah. Ada api sih umurku kasih. Saya begitu Bapak Ibu. Takut mati datang. Sebentar sekali itu mati ampun. Jangan kita bilang tidak enak perasaannya na mati. Banyak orang yang enak perasaannya na mati. Itu orang yang berbuat zina di hotel enak perasaannya itu. Tidak ada itu orang oleng kalau di hotel. Ini malam penuh hotel Pak. Penuh hotel. Luar biasa. Maka bersyukur berapa orang yang hadir ini. Apalagi ada anak-anak tak begini, bersyukur ini anak-anak ada di sini. Bersyukur di Panampu ada anak-anak begini. Padahal ini umur-umur begini nih. Jangan semua ini baracung ini. Tapi ada semua tahu di sini. Mau apa nih? Untungin orang tuanya yang begini. Kasih hadiah ini Bu. Kalau ada anak di sini. Kasih uang beli baracung. Luar biasa anak-anak. Salut deh. Kasih uang itu, uang belanja itu. Baik, tidak gampang anak-anak hadir begini. Betul Ibu ya? Bersyukur. Jadi kita yang hadir di sini insya Allah di surga mana ki? Amin. Bu, kita ini tolak balanya Panampu. Kalau tidak ada ki hadir ini malam, tidak ada kebaikan. Allah katakan, orang di pasar Panampu digaga meringgerang. Nasa malaikat, magi puan, wamba nih. Aja. Di Jannatul Firdaus orang zikir itu jangkau. Tunda dulu, tunda. Ada waktunya. Pak Ibu, kita tahu itu. Angin itu setiap hari minta sama Tuhan itu sama tanah, api. Ya Allah, izinkan mau ku bela diriku. Tanah selalu minta itu tiap hari. Biar ku bela diriku ya Allah. Itu saya lihat manusia kurang ajar semua.
lewat-lewat di atasnya tanahmu ya Allah, di atasku, tapi mereka tidak mau mengingatmu. Hayalah salat, mereka masih sibuk dengan urusan dunianya. Betul ya? Tapi Allah katakan, jangkau dulu tanah, jangkau dulu, jangkau. Belum waktunya. Angin juga bilang, ya Allah saya akan terbangkan apa yang ada di hadapanku. Kata Allah, jangkau dulu. Air juga berkata, ya Allah bilang maka saya akan habiskan. Kata Allah, jangkau dulu. Selama azan masih berkomandan di menara Masjid Jannatul Firdaus, dan selama suara bayi menangis di tengah malam, maka azabku, siksaku tidak akan turun. Ada waktunya kata Allah. Oleh karenanya mari kita sama-sama berzikir kepada Allah. Satukan hati dan pikiran kita, Ibu. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang, kapan sakit itu datang, kapan kemiskinan itu datang kepada kita, kapan kesempitan itu datang kepada kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang hadir malam ini, termasuk saya, yang tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan orang yang senantiasa mengingat dosa-dosanya, itu adalah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Kita sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar bagaikan air yang mampu memadamkan api. Istighfar mampu membuka pintu-pintu rezeki kita di hadapan Allah. Perbanyaklah Bapak Ibu, kita mohon ampun kepada Allah karena kesalahan dosa yang kita lakukan hampir setiap saat. Namun Allah senantiasa memberikan ampunannya untuk kita hambanya. Tidak satupun dosa yang Allah tidak ampuni kecuali mendoakan Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah hayyum ma. La ilaha illallah hayyum. La ilaha illallah hayyum. La illallah. La La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk bertasbih, bertahmid, bertakbir di hadapan Allah. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan sesempurna ciptaan yang ada. Mari Bapak Ibu kita bertasbih kepada Allah. Semoga dengan tasbih, tahmid, takbir kita di hadapan Allah, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah mudahkan kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Kita hanya mampu berikhtiar, berusaha dan berdoa. Hasilnya adalah yang menentukan Allah. Pasrahkan segalanya. Sebagai suami kita berusaha membahagiakan istri kita. Sebagai seorang istri kita berusaha membahagiakan dan mentaati segala aturan-aturan suami. Orang tua berusaha mencukupi segala kebutuhan anak-anak kita. Tapi kadang pengorbanan kita, pengabdian kita itu tidak dinilai oleh mereka. Oleh karenanya Bapak Ibu, serahkan segalanya kepada Allah. Biarkan Allah yang membalas segala kebaikan kita. Setelah kita berbuat kebaikan, perbanyaklah bersabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la
quwwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan semua milik Allah. Maka serahkan kepada Allah atas segala apa yang telah kita lakukan. Jamaah zikir dan doa. Kita tutup zikir dan doa kita dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru Allah bersama malaikatnya pertama kali bersalawat, baru turun perintah kepada kita hambanya untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, di penghujung tahun 2025 ini ya Allah, kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Kami sedikit antara yang banyak di luar sana ya Allah. Kami hadirkan wajah kami, hati kami tunduk di hadapan-Mu malam ini ya Allah.
tidak lain hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Karena kami sadar dosa dan kesalahan kami begitu banyak ya Allah. Semoga Engkau jadikan kami orang-orang yang beruntung malam ini ya Allah. Tahun 2025 adalah tahun yang terbaik dalam hal ibadah dibanding ibadah kami di tahun 2024 kemarin. Izinkan kami ya Allah bertemu dengan tahun 2026, karena di dalam tahun 2026 kami mengharapkan bertemu bulan suci Ramadan ya Allah. Izinkan kami ya Allah menikmati keberadaan kami di dunia ini di dalam bulan Rajab dengan ibadah, dan izinkan kami ya Allah untuk bertemu dengan Sya'ban, terkhusus bulan suci Ramadan ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah di dalam bulan Ramadan kelak bersama suami kami, bersama istri kami, anak-anak kami, saudara kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat kami ya Allah, untuk bersama-sama di bulan Ramadan kelak menjalankan amalia Ramadan. Mudahkan rezeki kami ya Allah agar kami bisa berbagi ya Allah. Angkat penyakit yang ada dalam diri kami, jasmani rohani kami ya Allah. Beri kami kesempatan kesehatan untuk senantiasa ruku dan sujud di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dan kemudahan yang mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi ya Allah. Hanya Engkau yang menolong kami. Kami yakin ya Allah, Engkau Maha Kaya dan pemberi kekayaan. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, apatah lagi dalam urusan ibadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya Allah, jauhkanlah Provinsi Sulawesi Selatan dari segala mara bahaya, bencana, fitnah ya Allah. Begitu pula jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, fitnah kota yang kami cintai, kota Makassar ya Allah. Terkhusus daerah kami Pasar Panampu ya Allah. Hindarkan ya Allah dari segala mara bahaya, musibah ya Allah. Jaga kami ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pelindung. Kami mohon ya Allah, turunkan rahmat dan berkah kepada kota Makassar, terkhusus Pasar Panampu ini ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki, umur yang berkah seluruh jamaah majelis. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadan Allah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita telah bersama mendengarkan ceramah sekaligus mengikuti zikir yang mana dipimpin langsung oleh Perdana Utama Ustaz Haji Abdul Halim. Mudah-mudahan zikir tadi yang dipimpin langsung oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana, musibah, dan terutama wilayah kita terhindar dari kekacauan atau senantiasa aman, tentram, dan damai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dengan baginya tadi doa yang dipimpin oleh Bapak Ustaz, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari
atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penis saya. Hah? Taskan. Kan? Dulu Allah.